jamaah haji menuju ke Padang Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Wukuf merupakan rukun haji dan sering disebut sebagai inti dari haji. Yang dilakukan saat wukuf, yang pertama, mendengarkan khutbah yang dimulai saat masuk waktu zuhur dari Masjid Namirah. Yang kedua, menjalankan sholat zuhur dan asyar jamak ta'dzim khasar dengan 1 azan dan 2 iqamah. Disunahkan dikerjakan di Masjid Namirah, namun jika kesulitan boleh dikerjakan di tenda-tenda. Yang ketiga, memperbanyak talbiyah dan doa serta zikir. Yang keempat, ketika matahari tenggelam, segera bergegas dari Arafah menuju ke Musdalifah dengan tidak mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Ya, disunahkan mengucapkan atau membaca talbiyah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Berikutnya diikuti kloter keempat di Turki. Diikuti tahiyah. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Diikuti kloter 5 dari Brunei Darussalam. Labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Wukuf merupakan rukun haji dan sering disebut sebagai inti haji. Yang akan dilakukan saat wukuf adalah yang pertama, mendengarkan khutbah yang dimulai saat masuk waktu zuhur dari masjid Namirah atau tenda-tenda. Yang kedua, menjalankan sholat zuhur dan asyar dengan jamak ta'zim khasar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Disunahkan dikerjakan di masjid Namirah. Namun jika kesulitan boleh dikerjakan di tenda-tenda. Yang ketiga, memperbanyak talbiyah, doa dan zikir. Yang keempat, ketika matahari tenggelam, segera bergegas dari Arafah menuju ke Muzdalifah dengan tidak mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Yang kelima, bergerak ke Muzdalifah dengan tenang, khusyuk, memperbanyak talbiyah, zikir dan doa. Dilanjutkan kloter terakhir, kloter 11 dari Thailand dengan jumlah 24 jamaah. Jamaah haji sudah terkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Wukuf merupakan rukun haji dan sering disebut sebagai inti haji. Yang dilakukan saat wukuf adalah yang pertama, mendengarkan khutbah yang dimulai saat masuk waktu zuhur dari masjid Namirah atau tenda-tenda. Pada saat ini kepada Ustaz Riza Hidayah untuk memberikan khutbahnya. Anak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Alhamdulillah,
puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta manasik Bapak Ibu guru sekaligus Ustadz dan Ustazah, anak-anakku semua, siswa-siswi sekaligus santri dari MIT Nurul Amal yang dicintai Allah, dan semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang, sangat mencintai kita semua. Buktinya apa? Buktinya pagi hari ini kita semua dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu. Karena dikatakan di mana ada majelis ilmu, di situ malaikat berkumpul dan mendoakan kita semua. Bukan hanya malaikat, rumput yang kalian injak, kerikil yang kalian injak, pohon-pohon yang ada di sini, angin, bahkan binatang mendoakan orang yang menuntut ilmu. Sangat mulia. Para peserta manasik yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun kemarin dalam khutbah di Arafah atau waktu wukuf, kita sudah membahas tentang sejarah ibadah haji. Untuk waktu sekarang kita akan membahas makna yang bisa kita ambil dari runtutan ibadah haji. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji diawali dari mikot. Mikot tadi apa? Ada yang tahu? Mikot? Mikot? Niat? Ya. Diawali dari mikot dengan berniat dan mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Apa maknanya? Maknanya adalah kita melepaskan pakaian dunia kita. Kita hanya dibekali dengan 2 lembar kain saja. Maknanya bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah sama derajatnya. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang kulitnya hitam, baik yang kulitnya putih, baik yang matanya blok, baik yang matanya putih, baik yang rambutnya lurus, baik yang rambutnya gede, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah derajat keimamannya. Satu lagi, 2 lembar kain putih dimaknai dengan kesederhanaan. Seperti apapun kita, setelah kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hanya selembar atau 2 lembar atau 3 lembar kain saja yang kita bawa. Semuanya kita tinggal di dunia. Itu maknanya. Makna mikot, niat, kemudian memakai pakaian ihram, dan semuanya sama pakai putih-putih. Setelah itu kita wukuf di Arafah. Ada ulama yang mengatakan dalam bahasa Arab wukuf itu artinya berhenti. Kemudian makna yang terkandung di wukuf ini apa? Makna yang terkandung di wukuf di Arafah adalah kita harus berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejek temannya, ya, tukari kotori, malas belajar, berani dengan guru, tidak membantu orang tua. Setelah dari wukuf ini kita niatkan, karena wukuf itu artinya berhenti.